BKN. Next. Nah, apa sih manfaat menggunakan pengelolaan kinerja di PMM? Jadi, dengan menggunakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah itu dapat mengelola kinerjanya lebih kontekstual dan spesifik. Karena di sana itu banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita pelajari untuk melaksanaan tugasnya sebagai visi misi, sebagai visi kita transformasi pembelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Next. Nah, dasar kenapa sih kita harus melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar? Itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7.607. Bisa Bapak Ibu simak di share screen yang saya bagikan, bahwa peraturan itu berisi tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, peraturan tersebutlah yang menjadikan dasar hukum kita terkait pengelolaan kinerja di PMM. Next. Nah, siapa sih yang melakukan pengelolaan kinerja? Awal-awal kita merasa bingung, siapa sih? Apakah harus ASN atau tenaga honor bisa? Nah, di sini saya paparkan bahwa yang dapat melakukan pengelolaan kinerja yang pertama adalah guru dan kepala sekolah ASN. Jadi ASN itu terdiri dari PNS dan P3K yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Yang kedua, guru dan kepala sekolah non-ASN yang berada di bawah naungan pemerintah daerah yang telah memiliki akun belajar ID. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengakses PMM itu dibutuhkan akun belajar ID. Next. Nah, apakah pengelolaan kinerja diwajibkan bagi guru ASN? Penggunaan sistem pengelolaan kinerja di PMM sangat dianjurkan bagi guru ASN karena nanti muaranya ke SKP. Karena setiap tahun kita membutuhkan dokumen yang berupa SKP. Apa sih benefit yang saya dapatkan, yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengelolaan kinerja di PMM? Yang pertama, kita dapat memilih satu praktik pembelajaran yang paling relevan untuk ditingkatkan. Karena di PMM itu ketika kita melakukan pengelolaan kinerja, kita dimulai dari memilih topik apa yang mau kita laksanakan, yang lebih kita fokuskan di semester ini. Kebetulan di sekolah kami memilih disiplin positif. Jadi pelaksanaan disiplin positif itu sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar siswa di kelas. Nah, kita panjang lebar Bu ya. Jadi kita langsung ke materi tentang alur perencanaan kinerja. Ada informasi yang berkembang tentang penilaian kinerja di PMM. Yang pertama, seperti kita ketahui ketika melaksanakan perencanaan di awal-awal itu ada pembatasan waktu yaitu 30 Januari. Waktu itu kita agak terburu-buru ya Bapak Ibu. Baru launching, baru kita langsung disuruh
mengisi perencanaan yang sebenarnya waktu itu kita masih awam. Nah, tapi di sekolah kami di SD 013 alhamdulillah sebelum tanggal 31 Januari kita sudah berhasil merencanakan kinerja di PMM. Alhamdulillah dari 31 guru kita karena saling kerjasama, kebetulan saya diamanai oleh Ibu Kepala Sekolah waktu itu untuk memantau teman-teman. Jadi seperti apa ya bahasanya, menyemangati, ayo kita isi perencanaan kinerja di PMM. Jadi mulai, nah tapi ada kebijakan baru dari pemerintah bahwa pengisian perencanaan itu diperpanjang sampai 31 Maret 2024. Jadi terkendala banyak di daerah-daerah lain mungkin karena kondisi yang sinyal internet yang susah, jadi mereka belum bisa mengakses PMM. Jadi ada tegak waktu sampai 31 Maret. Tapi alhamdulillah kita karena sudah selesai di 31 Januari, jadi kita tidak sampai menggunakan tenggang waktu itu. Terus yang kedua, isu yang kedua itu PMM menambah beban kerja kita. Nah, sebenarnya PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada fitur-fitur unggulan yang harus kita baikin, harus kita pelajari. Yang pertama itu tentang pelatihan mandiri. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya, pelatihan mandiri itu di situ awal-awal PMM diluncurkan itu banyak topik yang harus kita pelajari. Sampai kita untuk mendapatkan untuk melaksanakan aksi nyata sampai kita mendapatkan sertifikat. Terus komunitas di situ banyak komunitas belajar yang dapat kita ikutin untuk menambah, karena kita guru itu tidak boleh berhenti belajar ya Bapak Ibu, karena guru itu dituntut untuk pintar, cerdas, jadi mau nggak mau kita harus semangat. Yang ketiga, bukti karya. Jadi di PMM itu banyak sekali bukti karya dari guru-guru hebat seluruh Indonesia. Di situ mau nyari modul ajar seperti apa, tinggal ketik di pencarian, insya Allah ada. Aksi nyata pun contoh-contoh aksi nyata dari teman-teman hebat dari seluruh Indonesia itu ada semuanya. Karena saya juga sudah melaksanakan beberapa aksi nyata, alhamdulillah itu saya hanya mencari referensi di situ, nggak jauh-jauh, mencari referensi di PMM itu sendiri. Karena di situ sudah terbukti aksi nyata yang di share di situ adalah yang sudah divalidasi. Terus yang berikutnya adalah refleksi kompetensi. Jadi fitur yang dipelajari itu. Terus yang paling utama adalah pengelolaan kinerja. Yang sekarang lagi kita bahas ya, Bapak Ibu. Next. Nah, informasi yang berikutnya ini agak-agak sensitif ya, untuk masalah TPG atau dana sertifikasi yang kita kenal sebagai dana sertifikasi. Nah, ada kemarin berkembang info kalau kita tidak mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, nanti sertifikasi tidak cair. Ternyata dari Kemendikbud menjabarkan bahwa tidak ada pengaruhnya. Ini hanya untuk peningkatan kinerja kita. Tapi kita tidak tahu next ke depannya seperti apa. Karena ini kalau saya baca sih ini baru tahun percobaan ya Bapak Ibu, karena pengelolaan kinerja PMM itu baru diberlakukan tahun ini. Isu yang keempat, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah menyelesaikan perencanaan kerja di PMM tidak perlu lagi mengisi kinerja. Namun kepala sekolah masih perlu untuk memeriksa dan menyetujuinya. Next. Nah, perjalanan
ada yang tanya-tanya kemarin teman. Kita itu melakukan pengelolaan kinerja itu bagaimana sih alurnya? Seperti apa sih tahapan-tahapannya? Nah, jadi pengelolaan kinerja itu meliputi dari kalau kita kan sebagai pegawai. Jadi ada mulai dari persiapan observasi. Jadi setelah di bulan Januari kita mengisi perencanaan yang tadi diperpanjang sampai 31 Maret, jadi langkah selanjutnya kita melakukan persiapan untuk observasi. Jadi kita sebagai guru nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Kebetulan di sekolah kita sekolah kami SDN 013 Balikpapan Kota, kita melakukan perencanaan observasi itu di bulan Februari. Perencanaan kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan kita melaksanakan observasinya itu di bulan Maret. Alhamdulillah di sekolah kami ada 24 kelas dan plus guru mapel, guru kelas dan guru mapel sudah selesai melakukan observasi pembelajaran di bulan Maret kemarin. Nah, setelah melakukan observasi kinerja yang berupa kita praktek ngajar, terus dinilai oleh kepala sekolah, langkah selanjutnya kita melakukan diskusi tindak lanjut. Karena dari observasi yang kita lakukan kemarin, maka kepala sekolah memberi penilaian kepada kita. Kemarin SD 013 mengambil topik disiplin positif, jadi indikator-indikator di disiplin positif itu yang dinilai tentang kesepakatan kelas. Jadi apakah kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu benar-benar diterapkan oleh guru tersebut di kelas ketika pembelajaran, ketika proses observasi dilaksanakan. Sekarang ini sudah mulai memasuki bulan Mei. Kami di SD 013 Kota sudah mengisi dokumen tindak lanjut. Kemarin saya target ke teman-teman 31 April, ayo karena kita sudah diobservasi di bulan Maret oleh kepala sekolah dan dinilai. Jadi di bulan April kemarin kita sudah langsung mengisi dokumen tindak lanjut. Upaya tindak lanjut kita agendakan di bulan Mei ini. Jadi untuk kami di SD 013 saat ini sedang melaksanakan upaya tindak lanjut dari penilaian kepala sekolah. Kegiatan tindak lanjut itu kita laksanakan di bulan Mei, dan nanti di bulan Juni kita melaksanakan refleksi. Alhamdulillah, kalau saya lihat sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PMM. Jadi memang leluasa ya, dari bulan Februari, pelaksanaan itu Februari sampai Mei untuk pelaksanaan kinerja. Nanti di bulan Juni tinggal refleksi. Alhamdulillah kami sudah bisa runtut setiap bulan. Jadi awalnya kita agak tergesa-gesa, terburu-buru ketika melakukan perencanaan. Alhamdulillah kesininya karena sudah terbiasa, kita jadi lebih enak. Apa perbedaan praktek kinerja dan pengembangan kompetensi? Jadi ada yang bingung. Ada teman-teman yang sempat tanya, Bu In, kita kan sudah diobservasi, terus yang pengembangan diri itu yang bagaimana? Nah, saya ingatkan ke teman-teman kembali bahwa ketika kita mengisi
rencana kerja, kita itu memilih RHK yang sudah tersedia di PMM. Saat itu kita memilih untuk yang pengembangan diri, kita memilih aksi nyata. Jadi kita mencoba membuat aksi nyata di PMM dan kita mengikuti beberapa seminar, webinar untuk menambah kompetensi kita sebagai guru. Nah, ini ada perbedaan antara praktik kinerja dan pengembangan kompetensi. Inputnya, rapot pendidikan prioritas sekolah. Jadi yang kita pilih ketika kemarin milih topik itu, kenapa kita milih disiplin positif? Itu kita melihat awalnya dari rapat pendidikan. Bisa Bapak Ibu simak. Jadi prosesnya itu siklus peningkatan praktik kinerja, diskusi, persiapan, ya jadi mulai awal observasi sampai diskusi. Jadi kita sering-sering diskusi dengan atasan kita sebagai kepala sekolah. Kalau di sini di sekolah kepala sekolah. Kalau pengembangan kompetensi mulai dari refleksi. Jadi kita merefleksi diri sendiri. Oh, saya perlu belajar tentang misalnya yang sekarang lagi ngetren Canva ya Bapak Ibu, karena untuk membuat aksi nyata kita disarankan sih, banyak yang menyarankan untuk memakai Canva. Nah, karena agar kita mahir membuat Canva, membuat karya di Canva, maka kita bisa belajar melalui pengembangan kompetensi itu. Jadi kita mengikuti pelatihan tentang Canva. Nah, kebetulan besok di hari ketiga kita akan membahas habis tuntas tentang aksi nyata, tentang pembuatan aksi nyata. Next. Nah, outputnya untuk praktek kinerja itu penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik pada saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Jadi ketika kita melakukan observasi, nggak mungkin ada yang sempurna ya Bapak Ibu, pasti ada kendala. Nah, setelah biasanya kepala sekolah akan menyampaikan tadi seperti ini masukan. Nah, itu bisa jadikan kita refleksi. Ketika kepala sekolah menilai, baru kita lihat, oh nilai saya seperti ini. Oh, saya ternyata di pandangan kepala sekolah ternyata saya dianggap sudah melakukan tapi belum efektif karena mungkin ketika di kelas saya kurang fokus. Karena mungkin kalau kita gini ya Bapak Ibu, kita ngajar setiap hari. Tapi ketika kita diawasi kepala sekolah, mungkin ada rasa grogi atau bagaimana. Pasti ada itu. Karena saya merasakan sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk pengembangan diri, outputnya itu kemarin kita minimal yang harus kita targetkan di PMM adalah 32 poin. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan predikat kinerja pegawai. Next. Nah, perjalanan penilaian praktik kinerja guru di PMM, ini ada beberapa pertanyaan. Ada teman-teman gini, jadi kita tetap ngajar biasa atau bagaimana ya Bu Hin? Nah, sebenarnya kita tetap ngajar biasa. Cuman di dalam praktek kita mengajar itu setiap hari kita menerapkan topik yang kita pilih, yang kita sorotin, difokuskan di semester ini. Kebetulan di sekolah kami memilih disiplin positif, jadi kita sisipkan di RPP yang kita unggah waktu kita merencanakan untuk melakukan observasi. Jadi poin-poin disiplin positif kita masukkan di dalam RPP. Nah, di sini kita memahami persiapan observasi kinerja. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kinerja. Jadi sebenarnya observasi kinerja itu bukan kita langsung dinilai di situ. Bukan langsung kepala sekolah memberi nilai, oh ngajarmu seperti ini, nilaimu segini. Bukan. Jadi praktek
praktek observasi, praktek mengajar yang diobservasi kepala sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, praktek observasi, praktek ngajar yang diobservasi kepala sekolah, itu merupakan poin penting masa untuk kita bukan langsung dinilai, dijudge, oh ngajarmu seperti itu, nilainya seperti ini, bukan. Jadi justru itu menjadikan dasar untuk tindak lanjutnya. Jadi koreksian dari kepala sekolah itu yang konstruktif, yang dapat membangun kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, untuk masa berikutnya, itu adalah masa penilaian. Di sini, jadi kebetulan kami di SD 013, kita sudah ada di tahap upaya tindak lanjut. Nah, teman-teman, saya sekalian mengingatkan ke teman-teman juga, jadi, nah di tahap ini sebenarnya kepala sekolah itu sudah mulai melihat kita, sudah mulai mengamati kinerja kita. Setelah kita melakukan diskusi tindak lanjut, bulan Mei ini kita melaksanakan tindak lanjutnya. Yang disarankan di PMM kemarin kita untuk mempelajari topik yang kita pilih untuk mengembangkan, untuk melaksanakan tindak lanjut dari observasi yang telah kita laksanakan. Kita sudah di tahap yang keempat, ya Bapak Ibu ya, upaya tindak lanjut. Untuk refleksi tindak lanjut itu nanti kita laksanakan di bulan Juni. Maaf Bapak Ibu ya, teknis. Next. Nah ini saya kembali review. Jadi ketika kita di bulan Februari kemarin kita melaksanakan persiapan observasi mengajar. Jadi banyak poin-poin yang kita isi di situ. Mulai dari target perilaku, di situ ada 3 pilihan. Mohon maaf kalau terlalu kecil slide-nya. Karena saya ini diambil dari aplikasi ya. Bisa di zoom. Nah, jadi ada 3 target perilaku yang dapat kita pilih. Minimal kita milih 1. Kebetulan kami kemarin di sekolah, kita di semester ini kita mencoba milih 2 dulu. Kita fokus ke 2 target perilaku di semester ini. Yang bawahnya. Nah, upaya untuk mempelajarinya. Nah, di sini juga ada, kemarin kita mengisikan deskripsi upaya apa saja yang kira-kira akan kita lakukan. Jadi kita tuangkan semua di PMM ketika kita melakukan persiapan observasi. Nah, jadwal observasi juga waktu itu kita ngisi di bulan Maret, itu kesepakatan antara setiap guru dengan kepala sekolahnya. Baru mengunggah dokumen yang berupa waktu itu RPP, modul ajar. Kalau yang kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar. Next. Nah, kita beralih ke materi yang berikutnya tentang perencanaan pembelajaran dan target perilaku pengajar. Next. Nah, jadi tahap-tahapan dalam observasi praktek kinerja itu mulai dari 0% ya Bapak Ibu, awal kita buka masih 0%. Kenapa sih kok masih 0%? Karena kita belum melaksanakan. Nah, nanti ketika kita sudah melaksanakan tahap demi tahap, maka akan muncul sesuai prosentasenya. Nah, bisa dicek di PM masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau masih 25, itu berarti baru mengunggah jadwal observasi. Jadi kepala sekolah belum menilai, belum memberikan penilaian di observasinya, di aplikasinya. Jadi kepala sekolah itu di akun kepala sekolah nanti akan muncul yang Bapak Ibu semua rencanakan. Oh, misalnya Pak Behaki akan mengajar di kelas 5 pada hari ini. Jadi muncul semua di situ. Nah, ketika kepala sekolah melihat jadwalnya, baru beliau
observasi, ada catatan-catatan kepala sekolah, ya nanti diisikan di aplikasinya, itu akan muncul di akun kita jadi 50%. Mohon maaf ini salah ketik, harusnya yang kedua ini 50%. Progresnya 50%. Jika kepala sekolah telah mengobservasi pembelajaran. Nah, selanjutnya 75% itu jika guru sudah melaksanakan upaya tindak lanjut. Jadi kalau teman-teman di 013, alhamdulillah kita sudah mengisi dokumen tindak lanjut kemarin. Tapi kenapa Bu kok masih 50%? Karena kepala sekolah belum memberikan catatan belum menilai dari proses tindak lanjut tersebut. Akan dilakukan secara bertahap. Karena mengingat penilaian kemarin baru kepala sekolah buka itu mulai tanggal 1 Mei, kita seminggu ya Bapak Ibu. Jadi ini kepala sekolah masih proses membuka akunnya untuk melihat tindak lanjut apa yang direncanakan oleh setiap guru. Nah, nanti kalau kepala sekolah sudah menilai tindak lanjut, nanti akan muncul 75%. Nah, progres 100% itu jika guru sudah menyelesaikan upaya tindak lanjutnya. Jadi ketika teman-teman guru sudah mengisi dokumen tindak lanjut, nanti dicek di akunnya, cek rincian, di situ ada muncul topik-topik yang harus kita pelajari. Jadi arahnya itu kita suruh pelajari topik. Next. Maaf Pak Bu. Nah, kebetulan sekolah kami kemarin memilih dokumen positif sebagai topik yang kita dari 8 topik yang ada di PMM. Kita kemarin memilih disiplin positif. Nah, di sini ada penjabaran tentang upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku. Jadi di sini ada contoh yang bisa kita lakukan dan perilaku yang dianjurkan maksudnya, mohon maaf. Jadi ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus kita hindari. Nah, karena di sini pesertanya, mohon maaf, ada dari sekolah lain, mungkin topik yang dipilih pun berbeda. Ini lebih cenderung mengajak ya audien termasuk melakukan analisis data yang objektif dan akurat, berarti ada eksplorasi ini ya. Kalau yang kedua ini melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya program sekolah. Ini juga nanti ada analisisnya data seperti eksplorasi rapor pendidikan, termasuk nanti bagaimana membuat RKT dan sebagainya, itu bisa ada. Selanjutnya menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti seperti melalui grafik, tabel dan infografis. Mungkin kalau panjenengan punya, kalau mengambil 2 perilaku. Bapak Ibu juga bisa mengambil yang ketiga, di sini juga lebih lengkap. Dan semakin banyak perilaku yang diambil, maka fokus perilakunya semakin luas Bapak Ibu. Itu. Pertanyaannya adalah apakah kenapa kita tidak ngambil satu saja, kalau satu boleh gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena laptop saya ada terkendala teknis tadi, jadi materi ini saya share ke teman untuk bantu. Sejauh mana mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sekali lagi ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal kepala sekolah di dalam persiapan observasi menentukan perilaku, mending dengan jujur. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mempresentasikan, ya,
Artinya lebih detail gunakan yang pertama. Kita kembali ke materi awal yang tentang pengelolaan kinerja. Nah perhatiin ini. Stop. Sini ada lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi kita melakukan berulang setiap semester ya Bapak Ibu. Jadi di sini waktunya itu dari bulan Januari sampai Maret untuk periode semester ini. Itu untuk yang perencanaannya. Baru pelaksanaannya dari mulai boleh kalau yang sudah mengisi tadi dari Januari berarti Februari sudah mulai action. Februari, Maret, April, Mei, baru Juni itu sudah ke refleksi. Nah, sedikit saya sampaikan ke teman-teman. Ketika kita mengisi dokumen tindak lanjut, kebetulan teman-teman ada beberapa rata-rata sudah mengisi. Nah, untuk mengisi dokumen tindak lanjut itu tentang refleksi kita. Di situ ada pertanyaan, next Pak Bay, yang bisa dirubah terus. Lanjut. Nah ini. Nah, jadi ada kemarin teman yang bertanya, Bu In, apakah kalau kita sudah mengisi dokumen tindak lanjut, apa bisa kita ubah? Karena saya kemarin kok ketika ngisi kurang fokus. Nah, teman-teman bisa diubah. Jadi untuk penilaian kepala sekolah itu sebenarnya penilaian yang tindak lanjut ya Bapak Ibu. Penilaian tindak lanjut itu kepala sekolah akan melihat apakah guru itu ketika mengisi refleksi itu, mengisi tindak lanjut pembelajaran itu, apakah gangguannya atau hambatannya itu berasal dari dirinya sendiri atau dari luar. Jadi kebanyakan dari kita, saya juga biasanya cenderung menyalahkan pihak luar, misalnya anaknya seperti ini, ketika saya ngajar anaknya seperti ini, atau waktunya sudah siang sehingga seperti ini. Jadi banyak alasan yang kita ungkapkan kepada kepala sekolah. Bu, tadi pas saya ngajar gini ya Bu ya, soalnya muridnya kayak gini Bu, atau bagaimana. Nah, sebenarnya untuk refleksi observasi maksudnya, itu kita menghindari untuk menyalahkan pihak luar. Jadi lebih bagusnya itu kita refleksi diri sendiri. Misalnya, oh iya Bu, saya tadi kurang ini. Oh tadi ketika menyampaikan tujuan pembelajaran saya kurang jelas sehingga murid saya tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran misalnya. Oh ketika membuat keyakinan kelas saya lebih dominan. Jadi keyakinan kelas itu saya banyak yang ngasih kalimatnya. Jadi siswa bisa tidak menyepakatinya karena cenderung guru yang menentukan. Nah, jadi untuk refleksi ini paling bagus diisi dari kekurangan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi saya sekalian mengingatkan ke teman-teman yang kemarin sudah mengisi dokumen tidak lanjut, yang merasa mengisinya cenderung menyalahkan, misalnya, oh saya waktu itu pakai laptopnya seperti ini. Berarti kan itu pihak luar ya, Bapak Ibu ya maaf, itu bisa kita ubah. Masih ada waktu sebelum kepala sekolah menilai, itu bisa kita ubah. Kebetulan ini kepala sekolah masih proses menilai, jadi Bapak Ibu bisa cek di akunnya masing-masing, apakah saya sudah dinilai. Kalau, oh belum, saya mau merubah dulu, silahkan. Terus bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara mengubahnya? Kayak saya seperti kemarin kalimatnya kurang, ini mau saya ubah, mau saya perbaiki. Nah, bisa diubah. Next. Gimana cara mengubahnya? Nah, ini pertanyaan tadi ya. Sangat bisa. Jadi, bisa diubah, bisa.
Yang pertama, apa sih yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah itu ketika kita menjawab pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama di observasi kepala sekolah. Jadi tadi yang disarankan adalah agar mengarah kepada refleksi ke diri sendiri. Jadi tidak menyalahkan pihak luar, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Terus yang kedua, kita dapat mengubah pilihan di kolom apa dukungan yang kita perlukan. Jadi kalau teman-teman dari sekolah lain mungkin yang sudah mengisi dokumen tindak lanjut, maka akan menemui itu ada redaksi yang menyatakan dukungan apa sih yang kita perlukan. Nah, disarankan dukungan yang kita perlukan itu yang untuk ke pengembangan diri kita. Jadi kita nggak, oh kita butuh buku yang bagus, oh kita buku. Jadi kita cenderung ke yang pihak luar. Karena percuma buku yang bagus, fasilitas yang bagus, kalau dari diri kitanya kurang maksimal. Jadi untuk mengisi pilihan dukungan yang kita perlukan itu diharapkan yang spesifik ke untuk meningkatkan keahlian diri, kompetensi diri kita. Next. Nah, di sini ya, untuk rubahnya di sini teman-teman. Jadi di sini ada yang kemarin kita isi. Kalau ini contoh punya saya sudah mengisi dokumen tindak lanjut, maka muncul seperti ini. Nah, kalau saya merasa redaksi kemarin kurang fix, kurang bagus, kurang sesuai misalnya, nah kita dapat mengubahnya di yang saya tandain panah ini. Nanti bisa dibuka di aplikasinya masing-masing. Next. Nah, saya punya saran contoh jawaban ya Bapak Ibu, lebih ke saran sih, karena setiap Bapak Ibu pasti punya idenya masing-masing. Nah, di sini saya punya contoh saran dari pertanyaan yang ada di dokumen tindak lanjut, bagaimana refleksi Anda tentang kinerja. Nah, di sini ada komunikasi positif yang saya bangun belum bisa. Nah, itu kembali lebih ke kita. Jadi dia si guru ini yang membuat kalimat di dokumen seperti ini, berarti dia sudah tahu cara merefleksikan dirinya. Oh, saya kurang ini. Makanya pembelajaran kemarin jadi seperti ini. Jadi ini saya ada contohnya. Mungkin Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri nanti. Tapi kalau kemarin ketika mengisi sudah merasa, oh saya sudah kok, saya sudah tentang kelemahan saya, yuk silahkan. Dan kalau misalkan ada yang merasa sudah ngisi, saya menyalahkan murid, oh memang murid saya yang seperti itu, silakan saja. Karena ini kembali ke pribadi masing-masing. Di sini saya hanya menyarankan. Kok memang kok kemarin karena ngajarnya terlalu siang waktunya, jadi anak-anak seperti ini mau diteruskan misalnya silakan. Jadi saya hanya ngasih saran bahwa kita bisa mengubah dokumen tindak lanjut yang terlanjut kita isi di aplikasi. Next. Nah, untuk waktu ini juga dapat kita ubah, Bapak Ibu. Ketika kita memilih, di situ ada waktu untuk melakukan tindak lanjut. Jadi tindak lanjutnya itu nanti muaranya juga kita disuruh mempelajari topik yang kita pilih itu disarankan di bulan Mei. Karena kita ini sudah masuk di bulan Mei. Nggak mungkin kita memilih di bulan April atau Januari atau bulan-bulan sebelumnya. Jadi disarankan di bulan Mei. Kenapa nggak Juni, Bu In? Biar kita agak santai. Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena proses kita hanya di bulan Mei. Juni nanti sudah masuk ke refleksi. Dan kita fokus untuk mengupload bukti dukung sesuai RHK yang kita pilih, yang kita rencanakan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ke rekan-rekan saya yang sama-sama kita berjuang mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Jadi jangan lupa pelajari topik yang dipilih di dokumen tindak lanjut. Jadi di situ ada 3 pilihan topik, minimal kita pilih 1. Tapi saya kemarin milih 3-3-nya karena saya pikir kenapa tidak?
lebih banyak yang kita pelajari, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Jadi kita segera di bulan Mei ini mempelajari topik yang kita pilih, yang ada di dokumen tidak lanjut kemarin. Baru yang kedua, kita mempelajari sampai post-test, Bapak Ibu. Jadi topik yang kita pilih di dokumen tidak lanjut itu tidak sampai aksi nyata. Beda sama yang di pengembangan diri yang di fitur sebelah. Jadi kalau di sini hanya sampai ke post test. Jadi kita mempelajari modulnya sampai habis, baru kita melakukan post test. Nah, poin yang tidak kalah penting yang ketiga itu saling mengingatkan teman. Jadi kita jangan egois ya Bapak Ibu. Jadi kita, saya mungkin teman-teman sudah hafal ya. Saya di sekolah malah yang terlalu cerewet untuk PMM ini. Saya suka mengingatkan, ayo aksi nyata gini. Saya kayak ngejar-ngejar apa, kayak ngejar-ngejar kayak nagih utang. Padahal bukan. Saya hanya ingatkan teman, ayo teman, daripada kita santai, ayo kita kerjakan aksi nyata di PMM. Karena ini bagus loh untuk kita. Karena dengar-dengar kemarin sih untuk yang belum ikut PPG, nanti undangan PPG itu akan nge-link ke PMM melalui LMS. Fiturnya sudah ada Bapak Ibu. Kalau di HP mungkin ketika kita buka tidak muncul, tapi ketika di laptop muncul. Next. Nah, ini ada poin berikutnya. Nah, di bulan Mei ini, karena kita sudah masuk bulan Mei ya, jadi kita fokus melaksanakan tindak lanjut kinerja. Fokus untuk mengumpulkan bukti dukung sesuai RHK yang kita pilih kemarin. Jadi, UIN saya kemarin milih aksi nyata. Nah, kita lihat, kita sudah punya belum sertifikat aksi nyata? Misalnya belum, ayo, ini mumpung masih tanggal 7, kita masih ada waktu untuk mengejar sertifikat. Terus misalnya ada yang milih tentang webinar, ayo di IKM itu banyak sekali webinar-webinar yang dapat kita ikuti secara gratis. Nah, baru di bulan Juni kita akan melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Bismillah, semoga lancar sampai kita bisa menyelesaikan penilaian kinerja di semester ini. Next. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Kata motivasi dari saya, tetap semangat, walaupun tugas kita banyak, kita pasti bisa. Semangat Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya, misalnya ada salah-salah kata itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Nanti ketika sesi tanya jawab, jika saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Jika saya masih belum bisa menjawab, itu akan menjadi PR bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Iin atas penjabaran atau penjelasannya mengenai pengelolaan kinerja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung membuka mic-nya, ataupun ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan, boleh sekali. Kita diskusikan bersama-sama. Apakah ada sesuatu yang ingin mungkin mengganjal di hati Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mohon dipersilakan Bu Ima. Cek. Tadi mohon maaf, apakah suara saya tadi belum masuk? Boleh ya? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Boleh. Sudah, oke. Boleh Ibu Muji, silakan. Bu Iin boleh bertanya? Silahkan Bu.
Iya, menyikapi dari tanggapan Ibu dan paparan yang disampaikan, yang ingin saya tanyakan mengenai materi yang terakhir. Ntar ya Bu, saya lihat. Nah, Silakan. ini kan yang awalnya kita sudah menginput kapan Anda akan melakukan aksi nyata tindak lanjut itu terupload di bulan Mei. Kemudian tadi pemaparan yang terakhir itu ada perubahan kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM yang awalnya bulan Mei Juni berubah menjadi Mei. Apakah kita ubah atau tetap seperti itu? Kalau saran saya bisa diubah karena Hmm? sebenarnya pelaksanaannya itu hanya sampai Mei. Jadi untuk Juni itu kita sudah melakukan refleksi. Hmm. Jadi itu Oke, kan terima untuk kasih. yang PMM itu kan hanya mempelajari modul aja, Bu. Jadi kita nggak sampai aksi nyata. Jadi apalagi kalau ternyata topik itu yang kita mau pelajari itu sudah kita pelajari, maka sudah tercentang itu semua itu nggak perlu lagi. Oh gitu, oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Muji atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, boleh silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan. Boleh langsung membuka mic-nya ataupun bisa menyampaikan pada kolom chat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Ini warahmatullahi ada lagi wabarakatuh. yang nelpon Ibu nah dari Pak Ketut. Bingung Ibu pakai HP. Tapi enggak apa-apa Ibu, Ibu ndak apa ya, Ibu ndak angkat dulu. Ada yang Ibu ingin tanyakan nih, boleh enggak? Silakan Bu. Pertanyaannya dah mudah-mudah aja. Sebelum Ibu bertanya, Ibu beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salam. minta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf setulus-tulusnya dengan hati yang paling dalam karena seharusnya Ibu tadi tepat waktu. Saya sampai ke sekolah itu tepat sekali, tapi ada tamu. Pas ada tamu, Ibu buka HP, oh sudah mulai. Jadi Ibu ndak jom, ndak ikut langsung buka video sama suaranya Ibu. Nah, tapi Ibu mendengar, saya menyimak semua apa yang disampaikan oleh Bu Haji dan sangat bagus itu ya sangat bagus. Jadi sebenarnya semua guru ini boleh bertanya karena bertanya itu menghidupkan suasana di mana baik si yang memberi sosialisasi atau apapun itu dia bisa lebih punya pengalaman atau cara berpikir mungkin menambah gitu bahasanya. Jadi kalau Ibu yang mau Ibu tanyakan mudah sekali. Kenapa? Tapi tadi sudah dijawab sama Pak Patur Mbak ya, Bu Haji. Bu Hajiin, tadi kan Ibu tanya juga di Hotel Cokro itu ada dari selatan. Kenapa pada saat dia mengajukan mengajukan di PPM itu untuk nilai atau untuk mengikuti tindakan selanjutnya setelah observasi dia tidak muncul gitu loh. Tidak muncul nama yang muncul hanya kepala dinas. Yang seharusnya kan muncul adalah pengawas. Awas. Sama jawabannya yang Ibu Hajiin tadi menyampaikan bahwa Ibu selaku kepala sekolah belum bisa menilai, ya kan? Ada tadi. Atau yang mana itu ya? Ibu tadi menyimak sekilas saja. Oke. Nah, memang jelas Ibu tidak bisa menilai karena atas saya yang tidak bisa dinilai oleh atasan saya itu pengawas karena dia belum punya kayak apa ya ID Jadi belajar. belajarnya gitu loh. Nanti katanya tadi dibuatkan sementara dalam proses dibuatkan oleh Dinas Mbak Wita. Nah, itu katanya dia tadi berarti kalau ini pertanyaan Ibu, kalau seandainya sampai batas waktu berakhir di Mei, tanggal berapa tadi? Tanggal 30 ya?
Iya. Nah, Ini Bu, belum juga terlaksana, apa yang terjadi gitu ya. loh. Itu yang Bu tanyakan, apa yang terjadi? Mana tahu ada kepala sekolah yang ikut ini di Zoom, Ya. ada apa tidak? Karena aku enggak share, Mbak Em juga enggak share kayaknya. Jadi kita aja ini. Jadi ini Bu, untuk kalau Ibu kan sebagai, jadi di akun PMM-nya Ibu, itu ada 2 kategori. Ibu sebagai Hmm, pegawai, berarti Ibu ya, sebagai pegawai itu atasan Ibu pengawas, itu pengawas nanti ya. ya, dan Ibu Hmm, sebagai kepala sekolah. Ibu sebagai kepala ya, sekolah di sekolah, berarti Ibu sebagai pejabat penilai. Nah, untuk Ibu ya. sebagai pejabat penilai, alhamdulillah Ibu lancar aja Bu. Sudah berusaha Oh, mulai, sudah bisa, selesai kemarin Ibu berarti sudah, Ibu ya menilai. Ibu kemarin Ah, sudah, ya deh. ya Ibu kemarin sudah menilai kita, observasi kita. Nah ini Ibu ini, Hmm. kalau saya lihat di akunnya kita, Ibu lagi proses menilai dokumen tindak lanjut kita. Jadi Oh, oke. alasan-alasan kita kemarin kendala apa itu nanti Ibu nilai itu. Ibu lagi proses Hmm. di situ. Untuk Ibu yang sebagai pegawai, kita tunggu semoga dari Jadi pengawas cepat. dari Dinas Pendidikan Iya. ada kabar Hmm. baik sebelum Iya. berakhir. Itu Alhamdulillah saja, Bu. karena dia sudah menyampaikan tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikut hal apa yang kita hal-hal yang kita lakukan sekarang ini kan baik ya. Apa-apa kan nggak tahu. Tadi kami disuruh Yang nambah ini di hotel itu ibu kirim itu bukti. kalimatnya apa, Pak? Oleh Bapak, ya ini saya yang jadi kepala sekolahnya. Sudah pasrah Maaf. ini, Pak. Mohon maaf itu ada peserta yang tidak mematikan. Bapak Ibu, mungkin untuk yang Ya. tidak bertanya boleh mematikan mic-nya terlebih dahulu. Ya. Baik, Ibu Nah, Farida, boleh dilanjutkan kembali. Ibu sampaikan apa hasil daripada pertemuan seluruh kepala sekolah di Hotel Cokro tadi. Pesannya Ibu Suwarti ini ya, yang kemarin itu ya, dia berpesan bahwa dia berpesan bahwa tolong disampaikan kepada seluruh sekolah agar kombelnya itu ada gitu loh, ada. Atau setelah itu aktif. Maka tadi saya juga pesan itu saya sampaikan di semua kepala sekolah berjumlah 190 lebih, hampir 200 dengan pengawas, dan pengawas cuma hadir juga semuanya. Ada Pak Patur, jadi sangat merasa senang lah Pak Patur, senang sekali karena dia kan pengawas kita ya. Dia mengatakan sampaikan kepada guru-gurunya, Bu Haji, terima kasih banyak. Cuma Ibu selaku kepala sekolah jangan hal ini berhenti gitu loh. Kita berusaha sampai mencapai tujuan kita. Seterusnya, selama Ibu masih jadi kepala sekolah kalian, kalaupun bukan ya tetap aja jangan berhenti di titik karena Ibu tidak lagi di sini, ya seperti itu bahasanya ya. Itu pesannya tadi Ibu Kabit. Jadi Ibu jawab, ya Bu, insya Allah. Maka kalau nanti Ibu Ajiin atau Pak Bayi Hakim itu banyak yang meminta pertolongan atau apapun, silakan ditanggapi saja ya, dibantu gitu loh. Karena memang banyak, jadi yang bersaing tadi antara SD 013 dengan sekolah penggerak. Nah, jadi sekolah penggerak itu ada kan 6 sekolah penggerak itu yang lolos. Saya sampaikan bahwa sebenarnya Ibu juga kemarin ikut, cuma umur nggak bisa lagi. Jadi langsung merah waktu Ibu mendaftar. Oh iya Kak Bu Haji, ya banyaklah cerita. Jadi pas Ibu setelah guru penggerak nyambung juga dengan materi yang PMM ini. Nah terus kata Ibu Triuni katanya begini, loh kalau di PMM itu guru penggerak seharusnya ada dong dia melakukan kayak gini, kayak webinar kayak gini kita ya. Mungkin dia sudah melakukan cuma tidak melapor ke Bu Triuni. Mungkin kalau Ibu kemarin Ibu melapor karena Ibu pikir ini adalah kegiatan yang sangat bagus dan belum semua, terutama kita menggandeng itu
itu nah yang Ibu Suartini kemarin. BGP Balai BGP Guru ya. Penggerak. Ya, itu yang sangat diinginkan semua sekolah, tetapi kan caranya bagaimana untuk belia itu bisa. Nah, itu aku enggak tahu, inilah teknik-teknik kita di Get the sini most of Grammarly membuat free. ininya Just Pak take Bayu on the other Hakim Grammarly itu bisa and all tembus, about the free version of ya kan? Pas tembus, beliau tuh kaget loh. Kok ada Ibu Haji juga di sini, kayak gitu. Akhirnya ya dia juga mengeser info itu ke kepala sekolah yang lain. Begitu. Jadi jangan kaget ya kalau ada yang bertanya, silakan aja, ini pesannya Ibu. Silakan aja dijawab semampu Ibu Hajiin sama Pak Bayi Hakim. Ibu juga menjawab semampu Ibu juga. Dengan tiba-tiba tadi Ibu langsung disuruh menyampaikan apa sih trik-triknya. Ibu bisa melakukan di SD 013 Balikpapan Kota. Ya saya sampaikan aja, dengan adanya niat aja, niat dan kemauan, dan mereka mau melakukan, ya kami mendorong aja, artinya memberi motivasi semua guru agar bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Ya itu aja sih. Jadi mudah-mudahan nanti semua guru Ibu mengubah cara pembelajarannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan di PMM. Oke, dari Ibu cuma itu aja. Sekian dan terima kasih Bu Haji. Selamat ya, sukses kegiatannya untuk besok. Semoga Pak Bayi Hakim besok lancar juga. Ibu besok pagi ke SD 014 lagi, itu K3S, rapat K3S. Ibu juga di sana akan memaparkan tentang kompetensi kepala sekolah 72, 73, kalau salah, kalau Ibu tidak salah ingat itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Farida selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13 Balikpapan Kota atas penjabarannya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan yang dari kolom chat ya Bu. Ini. Ya, silahkan. Yang pertama yaitu dari Pak Aditya Ananta, izin bertanya apakah kita harus memiliki sertifikat aksi nyata untuk bisa mengikuti PPG? Mohon maaf, untuk yang fitur LMS yang ada kaitannya dengan pelaksanaan seleksi PPG, ini baru launching Pak Adit, jadi baru ada di aplikasi di awal bulan ini, karena ketika bulan April kemarin saya lihat belum ada, ini baru muncul dan belum ada petunjuk khususnya. Jadi kalau saya dapat infonya itu seliweran aja di medsos bahwa nanti ada fitur LMS yang muaranya ke seleksi PPG. Nah, begitu saya lihat di aplikasi memang ada. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, syarat-syaratnya itu belum ada petunjuknya secara khusus. Dibuka. Baik, terima kasih Bu. Jadi kita ikutin aja alurnya di situ dulu. Ikutin di situ petunjuk yang ada di aplikasi. Baik. Berarti untuk informasi mengenai PPG masih belum ada informasi yang lebih lanjut. Nanti mungkin menunggu saja apabila nanti ada informasi tambahan dari teman-teman yang lain, mungkin apabila ada informasi bisa menyampaikan kepada teman sejawat lainnya. Ibu In, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hasma. Izin bertanya Bu Haji In, itu kan kalau kita sudah pelajari topik sampai dengan post-testnya, itu muncul di bawah tulisan aksi nyata berwarna biru. Apakah itu artinya harus membuat aksi nyata atau hanya sampai ke post-test saja Bu In? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau kita membuka fitur pengembangan diri yang ada topik-topiknya, kita belajar topik di situ, nanti muaranya pasti ada pembuatan aksi nyata. Nah, disarankan kita menyelesaikan aksi nyata itu karena agar kita dapat sertifikatnya, agar mendapatkan sertifikat atau pengakuan bahwa ternyata kita nggak hanya belajar nih, mendengarkan videonya, lewat aja infonya. Jadi kalau kita sampai melakukan aksi nyata, artinya kita paham topik yang kita pelajari.
Nah, tadi di pemaparan materi memang saya ada menjelaskan tentang kita kerjakan sampai post test. Itu munculnya yang di ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengisi dokumen tindak lanjut, kita ada pilihan topik PMM yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari. Itu ada 3 pilihan. Kita minimal dan harus kita pilih. Minimal itu 1, jadi harus kita pilih. Jadi kalau ada yang merasa kemarin saya nggak nyentang Bu Iin, nah itu silahkan diubah sebelum kepala sekolah melakukan penilaian tindak lanjut itu, dokumen tindak lanjut itu. Jadi silakan diubah. Itu ada 3 pilihan belajar topik, minimal kita pilih 1. Kalau saya kemarin pilih 3. Nah, ketika saya milih 3 itu, setelah terpilih muncul itu untuk mempelajari. Nah, alhamdulillah 2 topik yang saya pilih itu ternyata sudah pernah saya pelajari. Tandanya itu centang hijau. Nah, kalau yang satunya belum, masih di abu-abu, artinya belum saya pelajari, itu langsung saya pelajari. Dan ketika sudah sampai proses, di situ tidak ada pilihan untuk aksi nyata. Jadi artinya topik yang kita pelajari, yang kita pilih di dokumen tindak lanjut itu tidak sampai ke aksi nyata. Tapi kalau yang di fitur satunya, yang pengembangan diri, yang topik-topik banyak itu ada. Ya, saya sarankan bikin aksi nyatanya agar itu menandakan kita paham topik yang telah kita pelajari. Itu aja, Bu. Makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Iin atas penjabaran dari jawabannya. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan untuk kegiatan besok, webinar hari terakhir, dimohon kepada Bapak Ibu peserta untuk menyiapkan laptop dan handphone. Karena besok tema kita untuk kegiatan webinar besok adalah pelatihan mandiri cara membuat aksi nyata dan praktik membuat aksi nyatanya. Jadi dimohon Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan webinar besok untuk menyiapkan laptop dan handphone ya Bapak Ibu. Kemudian apakah masih ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai kegiatan webinar kita pada hari ini? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan untuk sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu yang berada di layar pertama boleh membuka kameranya terlebih dahulu. Ya, supaya bisa kita ambil gambarnya. Pak Bayaki sudah siap? Siap Bu Ima. Baik. Saya screenshot 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Akan kami screenshot 1, 2, 3. Baik, dengan ini berakhirlah kegiatan webinar kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Haji Iin. Selaku pemateri pada hari ini, Ibu Haji Farida Sakuka, Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota, seluruh Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar hari ini dari awal sampai habis. Dan saya ingatkan, jangan lupa besok kita masih ada webinar hari terakhir. Kita mulai di jam yang sama, yaitu 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan sebagai moderator. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.